Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nama-nama akun. Akun adalah istilah untuk memperkirakan transaksi keuangan dalam perusahaan dan saldonya. Secara garis besar, akun terbagi menjadi dua. Yang pertama, akun real. Akun real adalah akun neraca yang bersifat permanen dan berkelanjutan dari satu periode pembukuan ke periode selanjutnya. Akun real terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada harta atau aktiva. Harta atau aktiva adalah sumber-sumber ekonomis yang dimiliki perusahaan dan masih akan dimanfaatkan di kemudian hari. Harta terbagi menjadi 5. Yang pertama, harta lancar. Harta lancar adalah harta dengan tingkat likuidasinya tinggi, atau dengan kata lain, mudah untuk dikonversikan menjadi uang. Contohnya, kas atau cash, surat-surat berharga, piutang wesel, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada harta investasi. Harta investasi adalah penanaman modal dalam jangka waktu yang panjang atau lebih dari 1 tahun ke perusahaan lain. Contohnya investasi dalam saham, investasi obligasi, dan investasi aktiva lainnya. Yang ketiga, ada harta tetap berwujud. Artinya, harta kekayaan perusahaan yang digunakan untuk operasional usaha. Contohnya, bangunan, tanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada harta tetap tidak berwujud. Artinya, harta yang tidak memiliki wujud atau bentuk fisik, atau kata lain abstrak, namun memiliki nilai yang dicerminkan oleh hak yang menguntungkan perusahaan. Yang terakhir ada harta lain-lain. Artinya, harta perusahaan yang belum atau tidak digunakan untuk operasional usaha. Contohnya tanah sebagai cadangan pembangunan perusahaan. Jenis akun real yang kedua ada utang. Utang adalah kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain. Utang terbagi menjadi 2. Yang pertama ada utang jangka pendek. Utang jangka pendek adalah kewajiban yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Contohnya hutang wesel. Hutang wesel adalah surat tertulis untuk membayar pihak lain dalam jumlah tertentu yang ditetapkan. Yang kedua ada hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang adalah hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Contohnya, hutang obligasi. Hutang obligasi ditimbulkan karena perusahaan menjual surat obligasi kepada masyarakat. Jenis akun real yang ketiga yaitu modal. Artinya, hak milik atau kekayaan pemilik perusahaan sebesar selisih antara total harta dan hutang perusahaan. Modal terbagi menjadi 3. Yang pertama, modal pemilik. Modal ini modal yang disetor dalam bentuk perusahaan perseorangan. Yang kedua, modal persekutuan. Modal yang disetor dalam bentuk perusahaan persekutuan. Yang terakhir, modal saham. Modal yang dimiliki investor berupa kepemilikan saham perusahaan. Jenis akun yang kedua yaitu akun nominal. Akun nominal adalah akun yang digunakan untuk mencatat sumber-sumber penghasilan dan penyebab terjadinya beban-beban dari suatu kegiatan ekonomi. Akun nominal terbagi menjadi 2. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan adalah jumlah penghasilan dari kegiatan dalam periode tertentu. Pendapatan terbagi menjadi 2. Yang pertama, pendapatan usaha. Pendapatan usaha adalah pendapatan yang dihasilkan dari usaha operasionalnya. Yang kedua yaitu pendapatan di luar usaha. Artinya, pendapatan yang berasal bukan dari operasionalnya. Jenis akun nominal yang kedua yaitu beban. Beban operasi adalah beban-beban yang berhubungan dengan aktivitas pokok perusahaan. Sekian penjelasan nama-nama akun. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.